Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kembali tentang mengenai website Joomla gitu ya. Dimana sebelumnya mungkin sudah ada dua video, yang dimana yang pertama adalah proses penginstalan Joomla gitu ya. Yang kedua adalah cara menginstal template gitu ya, atau tema daripada Joomla. Dan kali ini kita belajar bersama-sama bagaimana cara pembuatan kategori, pembuatan artikel gitu ya, atau konten daripada website Joomla itu sendiri gitu ya. Mungkin langsung saja kita mulai. Pertama, jangan lupa kita buka exam control panel, kemudian kita start untuk dua modul yang biasanya gitu ya. Kita buka browser, kita buka website yang kita sudah buat. Kita langsung masuk halaman administrator, kita login terlebih dahulu. Sini jangan lupa user dan passwordnya kita isi. Setelah di tampilan awal daripada halaman admin gitu ya, sini kita bisa lihat ada beberapa menu. Di sini ada konten, menu gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk pembuatan konten mungkin di sini bisa langsung ke kategori untuk pembuatan kategorinya, dan artikel untuk pembuatan kontennya gitu ya. Nah, sebelum pembuatan konten atau kategori, di sini saya memerlukan suatu extension daripada Joomla itu sendiri, yang dimana mendukung tools untuk pembuatan artikel. Untuk nama daripada komponen itu sendiri saya menggunakan JCE untuk mempermudah saya untuk pembuatan konten. Mungkin yang belum download bisa browsing di sini JCE Joomla. Nah, di sini silakan diklik website resminya di joomla-content-editor.net. Nah, ini adalah website resmi daripada JCE itu sendiri gitu ya. Silakan Anda download untuk yang pro atau yang berbayar gitu ya. Di sini juga ada yang gratis, tinggal klik di sini gitu ya, unduh. Untuk proses downloadnya silakan diklik download. Nanti untuk proses setelah klik tombol download nanti akan muncul gitu ya file zip komponen daripada JCE itu sendiri. Nah, ini dia. Kita install dulu untuk komponennya gitu ya. Karena untuk setiap extension yang belum terinstall harus diinstal terlebih dahulu. Gitu. Kita langsung untuk proses penginstalan JCE, kita pergi ke menu sistem. Kemudian di sini silakan pilih menu install gitu ya. Kita pilih extension. Nah, di sini kita cari untuk filenya. Ini ya, JCE. Kita open, tunggu sebentar. Ya, di sini proses penginstalan JCE sudah sukses gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan gitu antara sebelum dan sesudah menginstal extension daripada JCE itu sendiri. Di sini kita bisa ke konten. Mungkin kita coba ke artikel, ke kategori maksud saya. Nah, kita klik new. Nah, ini adalah bawaan daripada editor gitu ya, editor daripada Joomla itu sendiri. Pada saat proses penginstalan untuk editor pembuatan konten hanya sebatas seperti ini. Nah,
Kita bandingkan setelah kita install JCE-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa close dulu untuk proses setting JCE-nya. Kita pergi ke home dashboard, kemudian kita ke menu ini global configuration. Setelah itu di sini kita ubah untuk default daripada editornya. Nah, ini bawaannya adalah editor Tiny MCA. Kita rubah menjadi JCE. Kemudian kita save dan kita close. Kita lihat, kita kategori lagi gitu ya. Kita buat baru. Nah, setelah perubahan menjadi JCE, di sini akan berubah tampilan editornya seperti ini gitu ya. Nah, ini mempermudah kita untuk proses pembuatan artikel atau konten, bisa input gambar dan lain sebagainya ya. Nah, di sini saya sudah punya artikel, kita coba. Nah, di sini kita isi misalnya new gitu ya, news, berita gitu ya artinya. Kita save. Nah, setelah itu akan tampil di sini kategori daripada news yang kita buat tadi. Kebetulan di sini saya juga sudah membuat kategori lainnya seperti prodi, profil gitu ya. Nah, setelah itu kita buat artikelnya, dimana untuk kategori ini adalah rumahnya daripada artikel gitu ya. Nah, di sini untuk proses pembuatan artikel atau konten. Nah, silakan kita tulis judul. Di sini saya sudah membuat gitu ya, tinggal kita copy aja. Kalau yang belum silakan. Ini tentang LKS atau lomba kompetensi siswa gitu ya. Sini kita tulis judulnya. Mungkin kita tambahkan gambar untuk memperindah gitu ya daripada konten. Ya, kita klik icon gambar. Nah, di sini saya coba upload atau bikin folder baru dulu. Sini. Nah, di sini kita klik gambar dulu. Kita masukkan di sini. Bikin folder lagi. News gitu ya. Ya, kita upload di sini. Kita klik browse dulu dan kita cari di sini ya. Silakan di upload. Kita tunggu proses penguploadannya sudah selesai. Kita insert. Mohon maaf. Ya. Sini kita atur untuk besarnya gambar. Di sini jangan lupa kita ganti kategorinya ke berita ya, karena untuk kategorinya kita masukkan ke kategori berita. Setelah itu silakan kalau menambahkan tag gitu ya. Di sini saya tidak menambahkan tag karena untuk proses pembelajaran saja. Nah, setelah selesai silakan klik save. Ya. Di sini kita tambahkan menu gitu ya. Di sini kan ada program, di sampingnya saya menambahkan menu berita agar muncul yang berita tadi kita buat. Caranya adalah kita pergi ke menu, kemudian kita pilih main menu. Nah, di sini kita buat menu berita. Kita klik new, kemudian kita isi di sini beritanya, mungkin kita ganti news gitu ya. Kemudian kita pilih menu item tipenya.
Nah, sini silahkan teman-teman explore sendiri apa itu artikel, configuration, kontak, dan lain sebagainya gitu ya. Sini karena kita ingin menambahkan menu, di dalam menu itu ada berita gitu ya, sekumpulan berita maksud saya. Tinggal klik artikel, di sini kita pilih ada kategori blog, kategori list, dan lain sebagainya gitu ya. Di sini saya karena berita, sekumpulan berita, saya akan menambahkan mungkin bisa blog atau list. Saya pilih blog ya. Ya, di sini kita pilih untuk kategorinya. Tadi kita masukkan ke kategori berita, news. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya untuk menunya, bisa di sub menu mana gitu ya. Karena di sini saya mau menu utama, jadi saya tidak isi. Tinggal diklik save saja. Ya, coba kita refresh kembali. Nah, di sini akan muncul menu daripada news. Coba kita klik. Nah, di sini beritanya baru satu gitu ya. Mungkin kalau teman-teman isi dua, di sini bisa menambahkan berita lainnya. Kita coba ya. Kita kembali ke konten, kita ke artikel, kemudian mungkin ini belum ada kategori, kita masukkan ke kategori berita. Di sini kita pilih kategorinya yaitu news. Kita save, kemudian kita close, kita refresh kembali untuk halaman newsnya ya. Nah, di sini akan menampilkan dua berita gitu ya. Dan seterusnya apabila kita menambahkan berita lainnya, di sini kita coba ada artikel yang belum ada kategorinya. Silakan dipilih news, kemudian kita save. Sini adalah berita pertama gitu ya, artikel yang tadi kita buat. Ini berita yang kedua, dan nanti akan muncul berita ketiga setelah kita refresh. Ya, inilah berita ketiga. Jadi seperti itu. Mungkin tampilannya kita bisa rubah. Di sini kita ke menu, ya, kemudian main menu. Di sini kita kembali ke menu berita. Kita coba untuk tipenya menjadi kategori list gitu ya. Jadi dia hanya membuat list saja, bukan menampilkan beberapa kategori berita. Dan kita save, kita coba ya, kita refresh kembali. Nah, dia hanya menampilkan beberapa list judul saja gitu ya. Di sini ada judulnya, di sini ada penulisnya, dan di sini ada penilaian gitu ya. Nah, itu apabila kita mengganti daripada kategori list gitu ya. Perbedaannya itu ya antara kategori list dengan yang tadi kategori sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa explore kembali terkait website Joomla ini, entah dari proses pembuatan artikel, pembuatan kategori, atau pembuatan menu gitu ya. Dan bisa menambahkan beberapa extension, dimana memang untuk Joomla di sini banyak extension gitu ya dibandingkan CMS lainnya setahu saya, dimana ada komponen, ada modul, dan ada plugin gitu ya. Setahu saya untuk WordPress CMS sendiri hanya ada komponen saja, dan memang kekurangan daripada Joomla ini memang extensionnya banyak yang berbayar gitu sih. Tapi bisa juga kita download secara gratis. Mungkin sebagai referensi teman-teman di sini, apabila ingin mencari extension, bisa buka website resmi joomla.org gitu ya. Nah, kemudian silakan diklik menu download dan extend. Nah, kita pilih menu extension. Sini banyak sekali gitu ya
extension Joomla. Silakan teman-teman bisa explore sendiri. Di sini ada foto atau image, kemudian ada news display, social web, style dan designs, e-commerce, dan banyak lagi lainnya untuk proses pembuatan untuk mendukung gitu ya, daripada pembuatan website kita sendiri gitu sih. Mungkin cukup sekian untuk proses pembuatan kategori, artikel, serta menu daripada website Joomla. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk proses pembuatan tutorial-tutorial lainnya untuk membantu teman-teman untuk proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.